Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 8 yang Bapak banggakan. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Pada pertemuan ke-11 ini Bapak akan menyampaikan materi tentang daun, bunga, buah, dan biji. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan struktur dan organ tumbuhan daun, bunga, buah, dan biji. Yang pertama adalah daun. Daun melekat pada batang. Struktur daun berbeda dengan struktur batang dan akar. Daun berbentuk pipih melebar dan berwarna hijau. Warna hijau daun disebabkan oleh klorofil yang terdapat dalam kloroplas. Kloroplas di sini berada di dalam daun. Klorofil berperan dalam proses yang namanya pembentukan makanan melalui fotosintesis. Dan daun terdiri atas helaian daun, yaitu lamina, tangkai daun, petiola, dan pelepah daun atau dikenal dengan vagina. Daun yang memiliki ketiga bagian ini disebut daun lengkap. Apabila ada satu bagian saja yang tidak ada, disebut daun tidak lengkap. Sebagian besar tumbuhan memiliki daun tidak lengkap. Artinya daun pada tumbuhan itu hanya memiliki satu atau dua bagian daun. Fungsi daun yang pertama adalah sebagai tempat melangsungkan fotosintesis. Yang kedua sebagai tempat pertukaran gas antara karbon dioksida dan oksigen O2 dan uap air. Yang ketiga sebagai tempat terjadinya gutasi dan transpirasi, yaitu penguapan air. Daun juga dapat mengalami yang namanya modifikasi atau perubahan bentuk atau fungsi. Beberapa bentuk modifikasi daun sebagai berikut. Yang pertama ada ubi lapis atau bulbus, merupakan pelepah daun yang beralih fungsi menjadi penyimpan makanan cadangan. Sementara itu, batang pada tumbuhan yang membentuk ubi lapis berukuran kecil yang disebut sumbang atau cakram atau diskos. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan ubi lapis di sini adalah bawang merah. Yang kedua, daun penangkap serangga atau piala, merupakan helaian daun yang beralih fungsi menjadi alat penangkap serangga. Di dalam daun ini terdapat kelenjar penghasil cairan yang dapat menarik perhatian serangga. Contohnya yaitu kantong semar. Yang ketiga, daun gelembung atau utricula, merupakan alih fungsi dari dua sisi helaian daun dari satu ibu tulang daun yang dapat secara otomatis menangkap serangga. Contoh di sini adalah rumput gelembung. Yang keempat adalah duri kait, merupakan duri pada ujung aksis daun majemuk yang berfungsi untuk memanjat. Contoh tanamannya adalah rotan. Yang kelima adalah alat pembelit, merupakan bagian daun yang berfungsi untuk melilitkan tubuh agar dapat memanjat. Contohnya adalah tanaman gloriosa. Yang keenam adalah duri daun, merupakan daun yang mengalami modifikasi menjadi duri. Contohnya adalah kaktus. Yang ketujuh, duri daun penumpu, merupakan daun penumpu yang berubah menjadi duri. Contoh sesuru. Tumbuhan mampu memproduksi makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pemanfaatan energi matahari untuk mengubah bahan kimia anorganik menjadi produk berupa bahan makanan organik yang alami. Reaksi kimia pada proses fotosintesis sebagai berikut: 6H2O atau air plus 6CO2 atau karbon dioksida dibantu oleh cahaya yang memecah klorofil yang ada di dalam daun menjadi C6H12O6 atau dikenal dengan karbon hidrat.
menjadi lagi 6O2 menjadi oksigen yang nantinya sebagian digunakan untuk tumbuhan, sebagiannya disebarkan lagi untuk makhluk hidup lainnya. Proses fotosintesis terjadi pada jaringan mesofil daun yang terdiri atas jaringan palisade atau tihang dan jaringan spon bunga karang. Di dalam jaringan mesofil terdapat banyak struktur berbentuk bulat atau lonjong dan berwarna hijau yang disebut dengan kloroplas. Proses fotosintesis dipengaruhi oleh berbagai faktor berikut, yaitu usia daun dan jenis tumbuhan, kadar karbon dioksida dan O2, kesediaan air dan unsur hara tanah, kelembapan dan suhu udara, dan intensitas cahaya. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya adalah bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bagian-bagian bunga terdiri atas bagian steril, terdiri atas ibu tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, dan mahkota bunga. Bisa dilihat pada gambar di samping. Kemudian bagian fertil terdiri atas benang sari sebagai mikrosporofil dan putik sebagai makrosporofil. Benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Ya. Putik terdiri atas oporium bakal buah, tangkai putik dan kepala putik. Dalam oporium atau bakal buah terdapat satu atau lebih dari satu opulum atau bakal biji. Bunga yang memiliki seluruh bagian steril dan fertil disebut bunga lengkap. Nah, berdasarkan keberadaan alat reproduksinya, bunga dibedakan menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki alat perkembangbiakan jantan dan betina. Contoh di sini adalah bunga sepatu, bisa dilihat pada gambar, bunga cabai, bunga jeruk, bunga mangga, dan bunga durian. Lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di samping. Yang kedua, bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki satu jenis alat perkembangbiakan, jantan atau betina saja. Contohnya bunga melinju, bunga jagung, dan bunga pepaya. Bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya adalah buah. Buah merupakan bakal buah yang telah mengalami yang namanya fertilisasi atau pembuahan. Buah berfungsi sebagai tempat penyimpan makanan cadangan. Buah yang seluruhnya terbentuk dari bakal buah disebut dengan buah sejati. Contohnya adalah buah mangga. Buah yang terbentuk dari bakal buah dan bagian lain dari bunga disebut buah semu. Contoh buah semu di sini adalah jambu monyet atau Anacardium occidentale. Buah terdiri atas 3 bagian, yaitu lapisan luar atau esokap atau kulit buah. Yang mana kulit buah pada tumbuhan ada yang keras dan ada yang lunak. Kulit buah pada buah kering umumnya keras, misalnya bunga kacang tanah. Namun ada juga buah yang memiliki esokap tipis, misalnya buah tomat. Kemudian lapisan tengah atau mesokap atau daging buah. Pada beberapa jenis buah, lapisan tengah ini biasa disebut daging buah. Contoh pada buah mangga dan apel. Nah, kemudian lapisan dalam atau endokap merupakan lapisan paling dalam yang mengelilingi biji. Endokap ada yang tebal dan keras, misalnya pada buah kelapa. Selanjutnya adalah biji. Biji pada tumbuhan berbiji spermatopita, biji merupakan alat perkembangbiakan utama karena mengandung yang namanya calon tumbuhan baru. Biji terdiri atas kulit biji, yang mana kulit biji berasal dari selaput bakal biji dan merupakan bagian terluar biji. Pada tumbuhan Angiospermae, kulit biji terdiri atas kulit luar atau testa dan kulit dalam tegmen.
Pada tumbuhan Gymnospermae, kulit biji terdiri atas 3 lapis, yaitu kulit luar, kulit tengah, dan kulit dalam. Kulit biji pada umumnya tersusun atas jaringan epidermis dan jaringan parenkim yang tebal. Kemudian tali pusar. Tali pusar atau tangkai biji merupakan bagian yang menghubungkan biji dengan tembuni. Setelah biji masak, biji akan terlepas dari tali pusar atau tangkai biji, dan pada biji hanya tampak bekasnya yang disebut dengan pusar biji. Selanjutnya, dan inti biji. Inti biji atau dikenal dengan isi biji merupakan semua bagian biji yang terdapat di sebelah dalam kulitnya. Inti biji disebut pula dengan isi biji. Inti biji terdiri atas lembaga dan putih lembaga atau albumen, yang mana lembaga merupakan calon individu baru. Putih lembaga disebut juga dengan endosperm. Putih lembaga merupakan jaringan berisi makanan cadangan untuk masa awal perkecambahan biji sampai tumbuh menjadi tumbuhan yang memiliki bagian tubuh lengkap dan mampu membuat makanan sendiri. Demikianlah materi yang dapat Bapak sampaikan kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat bagi peserta didik, bisa dipahami, dimengerti, dan dipelajari kembali. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.